Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Pasal 6, qaluhu la yakun ta'akhkhuru amatil ata ma'al ilhaqi fi ma'il hahi bid du'a'i mujiban liya'sika bahwa dhamana laka al-ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, pada waktu yang diinginkan Allah, bukan pada waktu yang kau inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Dia akan mengabulkan semua doa. Dia berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, niscaya akan aku kabulkan. Doa yang pengabulannya ditunda mungkin lebih baik bagi seorang murid daripada doa yang pengabulannya disegerakan, karena bisa jadi penundaan doa itu ditujukan agar ia semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah dan semakin merasa takut kepada Allah. Dalam situasi ini biasanya syaitan akan datang dan membisikinya, jika benar tekadmu kuat, Tuhanmu pasti sudah mengabulkan doamu, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaanmu yang buruk dan mewujudkan segala keinginanmu. Sehingga sang murid pun tak sadar bahwa ditundanya pengabulan doa itu adalah lebih baik baginya. Bisa jadi pula ditundanya pengabulan doa tersebut disebabkan oleh sifat buruk sang murid yang terlalu banyak dan tidak bisa dihilangkan kecuali dalam waktu yang lama, sehingga mujahadah dan riyadhah yang dilakukannya masih belum berpengaruh pada pengabulan doa-doanya. Orang-orang arif mengumpamakan alam ini dengan tanah yang dipenuhi tumbuhan berduri. Kadang durinya besar-besar dan banyak sehingga sulit dilalui dan bisa melukai. Kadang durinya kecil-kecil, sedikit dan mudah dihilangkan. Demikian pula sifat-sifat jiwa, ada yang sangat buruk dan berjumlah banyak sehingga untuk menghilangkannya membutuhkan waktu lama dan perjuangan panjang. Terkadang sifat-sifat itu tidak terlalu buruk dan hanya sedikit sehingga tidak perlu waktu lama dan perjuangan panjang untuk membersihkannya. Ketika tujuan utama seorang murid adalah menghilangkan sifat buruk jiwa, meski itu memakan waktu lama dan berakhir di ujung usia, semua penderitaan dan perjuangannya selama masa itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan tujuan utama itu. Ini nopo? Ini merupakan indikator, ini merupakan warning, ini merupakan nasihat bagi kita. Ono kalane ndonga niku nggih gak dikabulno, ono kalane donga niku gak ndang dituruti. Malah kita kalau bisa sadar itu malah wedi. Wedine ojo-ojo iki istidraj, ojo-ojo iki dilulu kan ngoten. Sakjane yo gak pati ibadah, sakjane yo gak pati api, yo gak pati manut,
kok ya ndonga iki gampang dikabulno kan ngoten. Makanya di pembahasan yang Itirjat itu kan untuk para nabi itu mukjizat, untuk para wali itu karomah, untuk orang-orang mukmin itu adalah maunah, untuk yang tidak mukmin itu adalah istidraj atau dilulu. Jadi niki. Jadi malah kalau kita membahas doa dulu kan ngoten bahwa doa itu adalah kemesraan, adalah merupakan alaqah hubungan kemesraan kita dengan Sang Pencipta. Kan utawa cara digambarno kan iya wis nangis, oh aku seneng delok nangismu. Pasane kan ngoten. Iya. Seperti kita ke anak-anak balita kita itu kan ngoten, kadang gak nangis son digudo ben nangis karena yo seneng delok tingkai umat itu kan senang. Akhirnya di sini bahasane dikasih indikator niku wau. Lek durine akeh, lek perjuangane panjang bahkan sampai akhir usia yo jangan lelah, jangan bahasane napa niku wau? Jangan putus asa. Jangan membuat putus asa. Karena nanti di pasal lain kan ngoten bahwa rahmat ataupun apa bahasa pengabulan doa itu tidak mungkin dikabulkan semua di dunia karena dunia ini gak cukup bahasanya kan. Maka pasti ono kalane yo kabeh dikek nomben di akhirat, ono kalane yo sebagian kecil dikasihkan kita ketika masih di dunia. Akhirnya diterusakan qalhu la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Dari tadi bahwa ada firman Allah ud'uni astajib lakum, bahwa itu adalah merupakan janji bagi Allah, bahwa itu merupakan hak umatnya ketika mau meminta, ketika mau berdoa pasti akan dikabulkan. Maka ini janji yang tak dipenuhi Tuhan. Pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan pemadam cahaya kalbumu. Ini levelnya wa'ad ataupun janji ataupun apa bahasanya ini? Dikai harapan lah bahasanya ya Allah. Jika Allah menjanjikanmu melalui mimpi, ilham atau melalui perantaraan malaikatnya bahwa pada masa tertentu kelak kau akan mendapatkan kemenangan atau kesejahteraan, lalu janji itu tak terwujud pada waktunya, hal itu jangan sampai membuatmu ragu akan kebenaran janjinya. Bisa jadi pemenuhan janji itu bergantung pada beberapa sebab dan syarat, dan hanya Allah yang tahu hikmah di balik itu. Contohnya yang terjadi pada beberapa wali Allah yang dijanjikan bahwa kelak di tahun sekian mereka akan meraih kemuliaan, namun kemudian pada tahun yang dijanjikan itu orang-orang justru banyak yang menghina dan menjatuhkan kehormatannya. Begitu juga yang terjadi pada Rasulullah di tahun perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah dijanjikan Allah mendapatkan kemenangan, namun ternyata kemenangan tersebut tidak terjadi pada tahun itu, tetapi di tahun sesudahnya. Jika seorang murid mendapat janji dari Tuhan yang Maha Rahmat, tetapi janji itu belum terwujud, ia tidak boleh meragukan janji tersebut. Ia harus tahu diri
dan tetap bersikap sopan terhadap Tuhannya serta tetap tenang menanti janji itu. Ia tidak patut sangsi dan goyah keyakinan menghadapinya. Barang siapa melakukan hal itu berarti ia telah mengenal Tuhannya, berpandangan sehat dan berhati terang. Jika tidak, berarti sebaliknya, ia tidak mengenal Tuhannya, memiliki pandangan yang rusak dan berhati gelap. Jadi niki level murid nggih. Ini level murid ketika wa'ad atau janjine Allah itu bisa berupa ilham, bisa berupa mimpi, atau kalau level napa niku ta'allum, level belajar, level santri lah bahasanya, murid bukan berarti murid dalam hal tasawuf, bukan dalam hal murid yang dibahas di sini, bukan, tapi murid yang di level pendidikan sekolah atau pendidikan pondok, pendidikan tarbiyah tentang ilmu-ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu fadhailul a'mal lah bahasanya, ilmu keutamaan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di situ kan banyak disebutkan toh, fadilai duha, fadilai tahajud, fadilai waqiah, fadilai yasin. Itu kalau saya menggambarkan gitu sama. Jadi napa? Sing keliru duduk yasine, Pak. Waqiahe, Pak. Sing durung pas sing maca, Pak. Duhae wis bener. Tahajude kana judule wong napa? Hadise 2 rakaat tahajud itu padha ambek donya sak isine to. Tapi nyatane wis nglakoni tahajud tapi kok panggah. Itu kan gak salah salat tahajud ya, Pak. Salah tahajud sing salah sing nglakoni. Atau bahkan ya, di level murid yang ngersakake ngersakake Gusti Allah ini ya bahasanya ditunda, bahasanya ditunda. Karena wau lek sampai ragu, lek sampai kok mamang, akhirnya nggih malih nutup ati, malih nutup basiroh, nutup mata hati bahasane. Itu kaitannya dengan doa. Kaitannya dengan doa dan semangat. Wah kudune nggih tetap semangat. Kak mek semangat tok ya tandang, Pak. Kak mek niat tok tandang juga. Qalhu idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'mal anta muhdiha ilaihi wa inama anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Jika Tuhan membukakan untukmu pintu makrifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit. Kita fatahari kalane mbuka laka maring sira wijhatan ing dalan. Ina ta'rufi saking makrifat, fala tubali mongko aja merduli sapa sira maha sertane wijaha ingkala senajan ketik apa amaluka amal sira. Karena dia tidak akan membukakan pintu makrifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah kau bahwa makrifat itu merupakan anugerahnya untukmu?
sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya. Tentu persembahanmu tidak akan sebanding dengan anugerahnya. Dalam perjalanan menuju Tuhannya, seorang salik harus memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat sehingga ia bisa sampai kepada Allah. Di sisi lain, seorang salik dituntut juga untuk bermujahadah dalam waktu lama. Tingotan nggih? Riyadhah, mujahadah. Juga dalam waktu lama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu ia merasa malas melakukan sebagian ibadah dan wirid yang diharuskan, sehingga ia pun diterpa kegalauan dan frustasi, bahkan mungkin pula tergerak untuk meninggalkan semuanya, padahal di saat yang sama ia telah sampai pada satu tahapan ma'rifatullah. Oleh karena itu Ibnu Athaillah menasehatinya bahwa jika Allah membukakan untuknya satu dari sekian pintu-pintu makrifat, seperti merasakan kehadiran dan pengawasan Allah, atau menyadari bahwa pelaku ibadah sesungguhnya adalah Allah, dan menyadari dirinya hanyalah objek penampakan perbuatan Allah, maka saat itu ia tidak perlu lagi merasa heran dan bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi, sementara amal yang dilakukannya baru sedikit. Karena tujuan dari semua amal adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibukakannya pintu makrifat adalah bukti bahwa Allah mengasihi dan menyayanginya. Bisa jadi seseorang sedikit melakukan amal karena memang ia sedang sakit. Jika orang ini mendapatkan makrifat, misalnya dengan mengetahui bahwa sakit baginya lebih baik ketimbang sehat, dan bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, saat itu ia tidak perlu lagi mempertanyakan sedikit amalnya. Allah membukakan untukmu pintu makrifat karena Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, memberimu karunia-Nya, mendekatimu, dan menampakkan sifat-sifat dan asma-Nya untukmu. Tentu saja makrifat adalah karunia yang lebih besar dan agung untukmu dibandingkan amalan-amalan lahirmu untuk Allah. Hadiah dari seorang budak walaupun bernilai tinggi tetap hina dan kecil dibandingkan hadiah dari seorang tuan walaupun sedikit. Hadiah dari seorang budak manfaatnya hanya akan dirasakan oleh dirinya sendiri, bukan tuannya. Kesimpulannya, amal ibadah yang sedikit namun diiringi makrifat lebih baik daripada amal ibadah yang banyak tanpa makrifat. Jika seorang salik mendapatkan makrifat, ia harus segera menghadapkan hatinya kepada Tuhannya agar karunia makrifat dari Tuhannya itu ditambah. Ia juga harus lebih memedulikan makrifat tersebut ketimbang amalan-amalan lahir yang dilakukannya. Oleh sebab itu, amalan lahir para arif yang dilakukan di akhir usia mereka cenderung menurun. Mereka selalu merindukan masa-masa dahulu ketika mereka mendapat banyak cahaya karena banyaknya amal yang mereka lakukan. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab.
Wonten sing kirang paham monggo. Ya terus. Makrifat sendiri itu apa makrifat itu dalam kan arif dalam arti dalam amal yang diikuti makrifat itu. Kalau orangnya kan arif, berarti marifat itu kan perbuatannya, gitu. Orangnya kan arif, arifin, marifat itu perbuatannya. Lah tapi kan prakteknya ataupun yang dibahas di pasal ini kan ngeten, wong iki arif dhisik kan. Jadi kan ada contoh dua orang yang berjalan ini kan pada melakukan ini ya. Tapi yang satu iki mau idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf kan. Dilala sing dibuka no pintu ma'rifat mang sing situ. Yang dicontohkan iku mang dadi padha-padha ibadahe tapi dilalah sing siji iki loro. Malih cara jamaah lah. Dibandingno sing gak loro kan luwih akeh sing gak loro timbangane sing loro cara timbangan jamaahnya. Tapi ambek Gusti Allah sing dibukakno pintu makrifat sing loro kan. Akhirnya ini muncul amal ibadah yang sedikit namun diiringi makrifat lebih baik daripada amal ibadah yang banyak tanpa makrifat. Bukan berarti digoleki makrifate dhisik kan ngono. Wong makrifat iki hadiah. Pun udeng. Intune kat yang disukati. Tapur nyambung Cak Tris. Kan tetap bersambungan toh ya Tris. Yang kemarin bahwa pasal awal itu kan kita tidak boleh bergantung kepada amal kita. Terus kan akhirnya teng mriki niku wow.
bahwa yo durung mesti. Cuma kan memang yang sering muncul itu kan di halaman 16 gitu, yang dua dewe. Dalam perjalanan toh, seorang salik harus memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat sehingga ia bisa sampai kepada Allah. Di sisi lain, seorang salik dituntut juga untuk bermujahadah dalam waktu lama. Wis kongkon akeh tur suwe gitu. Kalau manusiawi ini kan lah iso didik cepet kan ngono. Padahal SOP-nya kan harusnya banyak dan lama, Pak. Tidak menutup kemungkinan ada yang sedikit tapi cepat, itu kan tidak menutup kemungkinan. Tapi kan di sini ngono keterangan nih, bahwa kalau sesuai prosedur berarti akeh tur suwe. Tapi kita manusia ngoten, bosen soal itu. Memang itu manusia. Kayak malas itu penyakit. Kalau bosen itu kan kawan baik. Kan di keterangan-keterangan di burikan ngono to di warna apa? Di rupak-rupakno, di macem-macemno carane ibadah itu kan cek gak bosen, itu kan tujuannya ngoten. Karena kita itu punya sifat bawaan manusia, itu bosen itu pasti. Malas ojo itu, malas itu penyakit. Akhirnya tekok niku wau kok ana sing cepet tur titik kan itu beda. Itu pertama hak prerogatif Gusti Allah, kedua ya pasti ada sebab musababnya juga. Nongol itu nih, pin. Ya murid itu Pak, makanya muridnya dikai tulisan miring. Murid itu adalah wong kang ngersakaken cedhek, wong kang ngersakaken Gusti Allah gitu. Akhirnya dalam rangka untuk benar-benar
menjadi murid ini sih wis level murid Gusti Allah, bahasane murid utawa abdunnya Gusti Allah kan. Kita di level santri karo guru bener-bener diakoni santri gitu, sampai gurunya awake dhewe itu loh Pak. Itu saja butuh proses toh. Apa cukup bayar uang pendaftaran ngisi formulir no, terus diakoni murid ambek gurune gitu. Lek sekolah iya Pak, masuk dak soalnya, masuk dinas pendidikan soalnya lek sekolah dan bos. Tapi kalau rohani kan tidak seperti itu Pak. Itu yang level kita murid apa jenenge santri karo gurune awake dhewe. Apalagi ini sudah acuane utawa tujuan utamanya adalah cedek nang Gusti Allah. Akhirnya kan semua penderitaan dan perjuangan ya tidak sebanding.